wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Haura Viva Ulia dengan NIM 0302523713 kelas AK23S. Di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi akad wakalah. Topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian dasar hukum akad wakalah, yang kedua ada rukun, syarat, jenis akad wakalah, yang ketiga akuntansi wakalah, dan yang keempat implementasi akuntansi wakalah. Yang pertama yaitu pengertian akad wakalah. Wakalah ini berasal dari kata wazan wakala yakilu waklan yang memiliki arti menyerahkan atau mewakili pekerjaan. Secara harfiah, wakalah berarti memelihara, mempertahankan, atau menerapkan keterampilan atau peningkatan dengan nama orang lain. Maka karena itu, kata takwil yang artinya seseorang yang ditunjuk agar sesuatu diambil alih dan mendelegasikan pekerjaan apapun kepada orang lain. Selain itu, akad wakalah merupakan akad penyerahan wewenang dari satu pihak terhadap pihak lain dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Dasar hukum akad wakalah yang pertama yaitu Al-Quran. Berdasarkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Yang kedua Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dasar hukum akad wakalah yang kedua yaitu hadis. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang artinya yaitu seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk secara kasir menagih hutang pada beliau, sehingga para sahabat berniat untuk menanganinya. Beliau bersabda, pemilik berhak untuk berbicara, biarkan saja ia. Lalu sabdanya, bayarkanlah kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya yang dihutang itu. Mereka menjawab, kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda, berikan kepadanya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar. Yang ketiga yaitu ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang keempat yaitu Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI nomor 10/DSN MUI Romawi 4/2000 tanggal 13 April 2000 tentang wakalah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 34/DSN MUI Romawi 9/2002 tanggal 14 September tahun 2002 tentang Letter of Credit atau LOC Ekspor Syariah. Yang ketiga, Fatwa nomor 52/DSN MUI Romawi 3/2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah. Selanjutnya terdapat rukun akad wakalah. Yang pertama pemberi kuasa atau muwakil, yang kedua objek yang diwakilkan atau muwakil fikih, yang ketiga orang yang mendapat kuasa atau muwakal atau wakil, yang keempat sigot atau ijab dan qabul. Selanjutnya syarat akad wakalah. Yang pertama pihak pemberi kuasa atau al-muwakil, yaitu mampu mengerti hukum, yakni sudah balik dan berakal sehat, pemilik sah yang dapat bertindak atas yang diwakilkan, dan orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas tertentu. Yang kedua pihak penerima kuasa atau wakil harus memiliki kemampuan cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, objek yang dikuasakan atau diwakilkan atau tawakil dapat diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dan dengan syariah Islam, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai. Yang keempat ada ijab qabul, yaitu pernyataan saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, ataupun melalui cara-cara komunikasi modern. Adapun pembatalan akad wakalah, yang pertama dikarenakan meninggalnya muwakil. Yang kedua yaitu ketidakharmonisan antara yang memberi wewenang dengan yang menerima wewenang. Selanjutnya terdapat berakhirnya wakalah.
Yang pertama yaitu salah satu di antara pemberi wewenang dan penerima wewenang meninggal dunia ataupun gila. Yang kedua, pekerjaan yang disepakati sudah selesai. Yang ketiga, pemberi wewenang memecat penerima wewenang. Yang keempat, pengunduran diri wakil dari pekerjaan wakalah. Dan yang kelima, perkara yang diwakilkan sudah bukan lagi milik dari si wakil. Selanjutnya, jenis-jenis akad wakalah. Yang pertama, al-wakalah al-amanah, yaitu proses pelimpahan kekuasaan bersifat awam tanpa pengkhususan apapun. Misalnya, belikan saya setiap mobil yang Anda jumpai. Yang kedua, ada al-wakalah al-khosos, yaitu proses pelimpahan kekuasaan untuk mengambil alih pekerjaan tertentu dan rinciannya sudah jelas. Misalnya, hanya membeli motor dengan jenis tertentu, penyelesaian kasus tersebut sebagai pengacara. Selanjutnya ada al-wakalah mutlaqah, yaitu akad wakalah di mana tidak ada syarat serta batasan tertentu dari pemberi kuasa ke wakil. Yang keempat, al-wakalah al-muqayyadah, yaitu akad yang mana terdapat syarat-syarat tertentu sebagai batasan wewenang dan tindakan si wakil. Contohnya, seseorang jual sepeda motor dengan harga tunai 11,3 juta, apabila secara kredit dijual dengan harga 14,2 juta. Selanjutnya al-wakalah bil ujroh, yang artinya otoritas atau akad wakalah dengan upah, di mana ujroh ini diberikan dengan tujuan berterima kasih karena telah dibantu dalam menjalankan pekerjaan dan sudah bersedia menjadi wakil. Selanjutnya terdapat skema wakalah. Yang pertama, pemberi kuasa melakukan akad dengan penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, penerima kuasa menjalankan pekerjaan tersebut. Jika pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai, maka penerima kuasa melaporkan kembali ke pemberi kuasa dan menyerahkan objeknya yang dikuasakan. Selanjutnya, terdapat penjurnalan akuntansi bagi pihak yang mewakili. Pertama, pada saat menerima imbalan tunai atau tidak berkaitan dengan jangka waktu, terdapat kas di kredit pendapatan wakalah. Yang kedua, pada saat membayar beban, yaitu beban wakalah pada kas. Selanjutnya, pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun di muka, penjurnalannya yaitu kas pada pendapatan wakalah diterima di muka. Selanjutnya, pada saat mengakui pendapatan wakalah akhir periode, yaitu pendapatan wakalah diterima di muka pada pendapatan wakalah. Selanjutnya, penjurnalan akuntansi bagi pihak yang diwakilkan pada saat membayar ujroh atau komisi, yaitu beban wakalah pada kas. Selanjutnya, terdapat contoh kasus akad wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Contoh soalnya yaitu Adi mentransfer uang sebesar 5 juta kepada GB nasabah Bank Citra Padang untuk melunasi hutangnya. Adi mentransfer uang tersebut melalui ATM Bank Makmur Medan dan dikenakan komisi sebesar 6.500. Buatlah pencatatan jurnal pada masing-masing bank. Untuk penyelesaiannya, Bank Makmur menjadi wakil dan wakilnya adalah Adi. Untuk pencatatan jurnalnya, yang pertama pada Bank Makmur Medan, tabungan Adi sebesar 5.6.500, pada rekening cabang Padang 5 juta dan pendapatan komisi transfer sebesar 6.500. Pada penjurnalan Bank Citra Padang yaitu Giro BI sebesar 5 juta pada tabungan GB sebesar 5 juta. Selanjutnya, terdapat manfaat dalam mempelajari akad wakalah. Bagi landasan syariah, mempelajari wakalah ini dapat membantu kita memahami lebih dalam tentang dasar hukum Islam terkait dengan transaksi dan perjanjian. Pada penerapan prinsip, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam urusan bisnis dan keuangan. Pada pengelolaan perusahaan, manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk mendelegasikan wewenang kepada direksi atau manajer. Selanjutnya, pada mitigasi risiko, yaitu kita dapat membuat perjanjian yang lebih baik dan meminimalisir risiko dalam bisnis. Sekian video pembahasan mengenai akuntansi akad wakalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.